Anda kembali menyaksikan kabar utama. Harga sejumlah komoditas pangan mulai merangkak naik di pasar-pasar tradisional di sejumlah daerah. Para pedagang tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga, namun diduga akibat pasokan berkurang. Kenaikan harga terjadi di berbagai wilayah di Jakarta, termasuk di kawasan Jakarta Timur. Di Pasar Klender, komoditas seperti cabai, bawang merah, dan beras menjadi yang paling terasa dampaknya. Pedagang menyebut pasokan yang menurun dan biaya distribusi yang tinggi diduga menjadi penyebab utama. Sementara warga mulai mengurangi jumlah belanjaan untuk menyesuaikan dengan anggaran rumah tangga mereka. Harga cabai di Pasar Giwangan, Kota Yogyakarta masih tinggi. Bahkan hari ini, cabai merah keriting di kisaran Rp53 hingga Rp65.000 per kilonya, sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Meski demikian, untuk ketersediaan cabai masih aman. Pedagang menyebut tidak ada kelangkaan untuk komoditas cabai. Menurut pedagang, naiknya harga cabai disebabkan karena faktor cuaca. Sementara untuk harga bawang merah stabil di harga Rp38.000, bawang putih stabil di harga Rp35.000, telur di harga Rp28.000, sayur mayur stabil di harga antara Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Di Pasar Kota Boyolali, sejak sepekan terakhir harga cabai jenis rawit dan keriting juga terus meroket. Dalam 2 hari terakhir, jenis cabai keriting sudah menembus harga Rp60.000 per kilogramnya. Harga cabai keriting yang dulu harga Rp35 hingga Rp38.000 kini naik menjadi Rp60 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Jenis cabai rawit dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp38.000. Sementara untuk harga cabai jenis teropong dari harga Rp25.000 naik menjadi Rp35.000. Para pedagang tidak mengetahui secara pasti penyebab dari kenaikan harga cabai tersebut, sementara untuk pasokan masih stabil. Di Pasar Baru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, harga daging ayam melonjak tajam. Daging ayam kini dijual mencapai Rp42.000 per kilonya. Mahalnya harga ayam dikeluhkan pedagang karena sepinya pembeli hingga omsetnya turun drastis. Bahkan sejumlah pedagang memilih tidak berjualan akibat tingginya harga ayam di tingkat distributor. Tim TV One mengabarkan. 7 karyawan PT Freeport Indonesia masih terjebak di dalam lumpur bawah tanah di Grasberg Block. Tim penyelamat PT Freeport Indonesia berusaha membuka akses menuju lokasi di mana para korban terjebak. Dengan menggunakan alat berat dan drone yang dikendalikan jarak jauh, tim penyelamat PT Freeport Indonesia berusaha menjangkau para korban yang terjebak longsor. Medan yang dipenuhi lumpur dan bebatuan membuat proses penyelamatan mengalami kendala. Diperlukan waktu tambahan agar bisa membersihkan material tersebut. Meski upaya penyelamatan penuh, para tim penyelamat ini berjibaku menembus reruntuhan longsor dan menyelamatkan 7 penambang yang masih terjebak.